So good morning, everyone. Welcome to Introduction to Literature class. In today's meeting, we are going to study about graphic literature. Kita akan belajar tentang sastra gambar, sastra grafis gitu ya, grafis gambar. Pertama, sastra grafik ini lebih ke sebuah format dibanding sebuah genre gitu ya, karena nanti di dalamnya semua genre itu bisa dibuat dalam atau sebagai graphic literature gitu ya. Jadi genre-genre novel misalkan yang sudah kita pelajari, ada romance, ada thriller, ada what else? What are the types of genre? Seperti genre play itu ada komedi, ada tragedy, itu semua bisa dibuat dalam bentuk grafik gitu ya sebenarnya. Jadi grafik di sini lebih mirip ke atau lebih condong ke sebuah format dibanding ke sebuah genre gitu ya. Jadi graphic literature definisinya adalah a type of text combining words and images. Jadi pengertian graphic literature adalah sebuah tipe teks yang mengkombinasikan antara kata-kata dengan gambar ya. Jadi pasti kalian sudah familiar ya. Ada webtoons. Webtoons itu ya graphic literature yang ada di website gitu ya, internet. Jadi penggabungan antara graphic literature dengan cyber literature. Gitu ya. Jadi semakin ke sini semakin banyak persimpangan gitu ya. Jadi tidak bisa satu hal itu hanya satu hal saja gitu ya dikategorikan sebagai sesuatu, tapi nantinya banyak percabangan seperti misalkan webtoons itu tadi merupakan graphic literature yang ada on cyberspace gitu ya, that exists on cyberspace. Jadi webtoons adalah graphic literature yang ada di ruang siber atau di internet gitu ya. Selanjutnya definisi secara menyempitnya tadi secara luasnya gitu ya, secara luas pengertian graphic literature adalah tipe teks yang mengkombinasikan antara kata-kata dengan gambar. Secara luas, secara mengerucut lagi pengertian graphic novels gitu ya. Jadi graphic literature itu yang nanti bisa graphic short stories, graphic play, graphic play ya bisa juga ya graphic play karena nanti setting lainnya itu digambarkan secara melalui gambar juga gitu ya, bukan hanya melalui kata-kata. Kalau juga puisi juga ada gitu ya, puisi-puisi kata-katanya itu dibentuk misalkan membentuk sebuah hati gitu ya, atau kata hurufnya dibentuk huruf-huruf dari sebuah puisi itu dibentuk seperti sesuatu bentuk gitu ya. Itu juga bisa disebut sebagai graphic literature. Kita mengerucut ke graphic novel. Graphic novel adalah sebuah cerita yang komplit gitu ya, yang dipresentasikan sebagai sebuah buku dengan atau dalam narasi yang panjang untuk mature audience. Biasanya untuk graphic novel itu untuk pembaca dewasa gitu ya, karena nanti ada perbedaan lagi untuk anak-anak gitu ya sebenarnya. Jadi karena ini graphic literature, gambarnya itu bisa grafik, artinya ketika misalkan dalam ketika sebuah sastra biasa gitu ya berupa kata-kata, ketika kata-kata itu dibuat vulgar, anak-anak ketika itu ditunjukkan untuk dewasa gitu ya, anak-anak yang membaca mungkin akan berpikir lebih keras atau bisa berpikir bahwa kata-kata tersebut tidak mengarah ke hal yang vulgar, tetapi ketika dalam sebuah gambar tersebut vulgar ya sudah tidak, pasti anak-anak pun bisa mengerti gitu ya konteks dari atau isi dari karya sastra tersebut gitu ya, sehingga nantinya graphic novel itu dibedakan gitu ya, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk dewasa. Nah, lalu graphic novel juga biasanya dipublikasikan hardback. Hardback itu artinya seperti ini gitu ya, binded. Jadi terklip gitu ya, atau di lem gitu ya, hardback atau paperback. Paperback itu nanti biasanya belakangnya ada yang keras itu, yang seperti kayu gitu ya. Lalu juga dijualnya itu di bookstores, di toko-toko buku
toko-toko buku betulan gitu ya, seperti misalkan Gramedia atau Periplus kalau yang berbahasa Inggris. Jadi toko buku bonafit gitu ya, yang besar dengan tema-tema yang serius dan gambarnya pun dibuat sophisticated ini canggih gitu ya. Canggih di sini belum tentu tentang sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, tetapi sophisticated ini bisa seperti how do I explain it? Seperti penggambaran aslinya gitu. Nanti berbeda dengan misalkan grafik novel yang untuk anak-anak. Grafik novel untuk anak-anak biasanya tidak satu complete story, jadi hanya terpotong gitu ya. Nah, biasanya grafik novel untuk anak-anak itu disebutnya komik sendiri gitu ya, biasanya periodical. Kalau tadi grafik novel itu satu novel ceritanya utuh gitu ya. Kalau komik biasanya hanya per episode. Kalau kalian penggemar detektif Conan itu kan per episode gitu ya, seperti per episode, seperti per edisi gitu ya. Jadi disebutnya periodical gitu. Jadi tidak complete story tapi periodical yang dipublikasikan per minggu atau per bulan gitu ya, diterbitkannya. Jadi tidak satu cerita komplit dalam satu edisi atau dalam satu buku gitu ya, tetapi per minggu atau per bulan. Dan biasanya dijualnya tidak di toko buku seperti yang kita kenal, seperti Gramedia atau Periplus gitu ya, tetapi di newsstand. Newsstand itu seperti loker koran gitu ya. Kalau di Indonesia lebih terkenal dengan misalkan loker koran. Jadi seperti penjual rokok, penjual permen, lalu di situ ada menjual koran juga, dan biasanya ada komik di situ gitu ya, atau di comic bookstore, jadi toko buku yang fokus hanya menjual komik saja. Dan biasanya ada di dalam komiknya gitu ya, ada iklan juga di situ. Jadi tidak hanya berupa cerita saja, tetapi biasanya ada iklannya. Misalkan iklan untuk cerita lain atau edisi lain dari cerita tersebut gitu ya, karena kan ini komik itu mingguan atau bulanan gitu ya. Lalu biasanya juga dalam komik itu ada kompetisi dan puzzles. Jadi seperti crossword ya, TTS, teka-teki silang. Biasanya karena ini mingguan gitu ya, ada bukan hanya cerita saja, tapi ada seperti iklan, ada juga competition, TTS, dan puzzle gitu ya. Nah, ini juga nantinya komik gitu ya, bisa jadi karena komik ini kan mingguan atau bulanan gitu ya. Komik yang terbit mingguan atau bulanan ini nantinya bisa disatukan, digabungkan menjadi sebuah novel. Juga bisa seperti itu gitu ya. Ini kebanyakan pun novel-novel yang seperti kita kenal sekarang awalnya dulu sepertinya sudah pernah saya singgung, itu diterbitkan di majalah sebagai cerita bersambung gitu. Jadi satu edisi majalah, satu cerita, lama-kelamaan digabungkan menjadi satu cerita utuh. Itu banyak sekali novel dari zaman dahulu yang seperti itu gitu ya. Nah, genre dari graphic literature, tadi graphic literature adalah format gitu ya. Ada beberapa genre, tadi yang pertama adalah komik. Komik itu untuk membedakan antara graphic novels yang untuk orang dewasa dengan komik yang untuk anak-anak gitu ya. Lalu ada lagi manga. Manga di sini sebenarnya bahasa Jepang untuk komik, pasti kalian lebih familiar lah dengan manga ini gitu ya. Tetapi sebenarnya manga sendiri merupakan bahasa Jepangnya komik, tetapi di negara lain termasuk di Amerika Serikat gitu ya, manga sendiri digunakan untuk mengkategorikan komik yang berasal dari Jepang atau dengan gaya Jepang gitu ya. Biasanya itu ada karakteristik sendiri, karena ini berupa gambar gitu ya, lalu orangnya pun kan digambarkan gitu ya dalam cerita. Biasanya komik yang dari dunia barat gitu ya, western comic dengan Japanese manga itu beda. Biasanya Japanese manga lebih seperti orang biasa dengan mata yang besar gitu ya,
orangnya tinggi, seperti contohnya misalkan Sailor Moon. Sedangkan kalau komik di US misalkan seperti Powerpuff Girls gitu ya, seperti anak kecil. Jadi tidak seperti penggambaran manusia pada biasanya, pada umumnya. Ya, ada sedikit perbedaan di situ. Lalu juga manga biasanya itu dibaca dari top to bottom, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Jadi bukan dari kiri ke kanan, ya. Kalau kita kan membaca dari kiri ke kanan ya, ini kalian melihat secara mirror, ini kan kita baca dari sini dulu, ya, dari kiri ke kanan. Nah, jadi si manga ini dibaca seperti Al-Quran, gitu ya, seperti kitab suci orang Muslim, dari kanan ke kiri. Beberapa contoh manga ya, Death Note, Full Metal Alchemist. Nah ini seperti tadi saya singgung, manga ini digunakan untuk mengkategorikan, jadi bukan hanya digunakan untuk mengacu pada komik dari Jepang, tetapi juga komik dari negara-negara lain yang menggunakan gaya manga, gitu ya. Jadi bisa jadi sebuah komik dari negara lain, tetapi disebut manga karena menggunakan gaya seperti manga, gitu ya. Lalu berikutnya superhero story, ini tentu saja sudah familiar ya, kita tahu ada DC, ada Marvel dan lain-lain. Jadi ini juga sebenarnya episodik gitu ya, jadi periodical. Tetapi lama-kelamaan digabungkan menjadi epic saga. Saga ini kalau sudah banyak episodenya gitu ya, biasanya kalau 3 itu kan trilogi, 4 itu tetralogi, nanti kalau banyak menjadi saga disebutnya. Jadi DC, Marvel itu adalah publisher-nya gitu ya, pembuat ceritanya. Beberapa contoh diantaranya Batman The Dark Knight, League of Extraordinary Gentlemen, Astro City, gitu ya, banyak sekali. Contohnya pasti kalian juga lebih familiar. Lalu berikutnya ada Perzine. Perzine adalah personal narrative, jadi seperti autobiographical stories written from the author's personal experience, opinion, and observation. Jadi Perzine di sini ini seperti autobiography, gitu ya, ditulis sendiri oleh penulisnya. Jadi yang penulis menceritakan pengalaman, opini, dan observasi dia sendiri, gitu ya, dalam bentuk grafik novel. Contohnya itu ada Van Holmes, Blanket, Lucky, The Quieter, lalu juga Mariah Carey pernah merilis buku Christmas book-nya dia, gitu ya, dia kan dijuluki Queen of Christmas ya, karena lagu All I Want for Christmas Is You selalu diputar ketika Natal. Tapi dia juga pernah merilis sebuah buku yang menceritakan kisah dia ketika kecil yang menginspirasi lahirnya lagu tersebut, dan bukunya itu dalam bentuk graphic novel karena komik gitu ya, karena ditujukan untuk anak-anak. Lalu ada non-fiction. Nah, non-fiction ini sama seperti Perzine. Perzine tadi kan autobiographical gitu ya. Jadi penulis menceritakan pengalaman, opini, observasi dia sendiri gitu ya. Nah, non-fiction ini nanti lebih luas lagi. Non-fiction graphic novel itu menggunakan pengalaman pribadi tetapi dengan melihat atau mengangkat tema sosial yang lebih besar gitu ya. Seperti kalau dalam film itu documentary gitu ya, belum tentu apa yang diceritakan oleh penulis ini adalah kisah hidup atau pengalaman opini dia sendiri gitu, tetapi bisa dengan mengamati hal-hal lain. Lalu berikutnya ada caricature. Caricature ini graphic novel yang cirinya itu adalah exaggeration. Jadi penglebih-lebihan. Misalkan kepala dibuat besar, badan dibuat kecil, gitu ya. Jadi disproportion karena digunakan untuk menyindir atau satire. Biasanya jurnalis atau political critics itu membuat karikatur dari tokoh-tokoh politik yang mengolok-olok, mencemooh mereka, gitu ya. Mereka dan kebijakan yang mereka lakukan, yang mereka ambil, terutama misalkan untuk koruptor dan lain-lain. Sebutnya caricature, gitu ya. Lalu ada animation. Nah, ini animation ini seperti kartun, jadi dibuat bergerak, gitu ya. Kalau tadi komik itu kan
dalam satu halaman dibuat blok-blok-blok. Nah, animation ini merupakan gambar bergerak gitu ya sebenarnya. Jadi seperti Disney itu merupakan animation gitu ya. Jadi dari gambar-gambar yang banyak gambar ketika digerakkan seperti ini, when you flip the pages, gambarnya itu kan seperti bergerak gitu ya. Padahal itu terdiri dari gambar satu persatu gitu ya. Nah, animation sendiri moving picture, jadi gambar bergerak, ceritanya bisa fable, lalu juga ada pedagogi. Pedagogi ini ada pelajaran moral value-nya. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut dalam materi children literature. Lalu ada satu genre graphic literature terbaru yang saya juga baru tahu gitu ya, ketika saya mau ngobrol dengan putrinya salah satu dosen, lalu dia menyampaikan dia suka membaca chat story. Lalu I dig deep gitu ya, apa yang dimaksud dengan chat story. Chat story merupakan texting story, jadi ceritanya disampaikan dalam bentuk chatting seperti yang tertampil di gambar gitu ya. Ini adalah bentuk chat dari iMessage, tetapi ada juga yang formatnya gambarnya seperti WhatsApp gitu ya. Jadi ceritanya itu seperti texting. Jadi pembaca itu memperoleh cerita dari balas-balasan karakter yang ada dalam cerita tersebut gitu ya. Ini sebenarnya mirip dengan epistolary kalau zaman dulu. Jadi dari zaman Victorian, if I'm not mistaken, dari zaman dulu itu ada satu genre sastra yang penceritaannya itu berupa surat. Jadi karakter dalam ceritanya itu surat-suratan gitu ya. Tentu saja kalau dalam surat nanti bisa lebih panjang lebar membicarakan tokoh lain, bukan hanya tokoh yang saling menyurati tersebut. Ya, nah, tetapi dengan munculnya internet, ada cyber literature, ada cyberspace, cara berkomunikasi orang berubah, muncul juga chat story ini, gitu ya. Yang pastinya seru untuk kalau kita teliti lebih lanjut. Gitu. Lalu ada yang terakhir ya, ini juga meme. Meme sebenarnya kan hanya satu gambar atau beberapa plot gambar gitu ya dalam satu beberapa plot gambar dalam satu format gambar gitu ya, biasanya dibagikan dalam social media. Tapi sebenarnya dalam meme, baik itu meme yang menyindir, meme yang lucu, itu kita harus mendapatkan story-nya terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan sindirannya atau kelucuannya. Agar bisa kita dapatkan itu, kita harus mendapatkan cerita di dalam meme itu tersebut gitu ya. Biasanya meme ini juga identik dengan flash literature karena pendek, singkat gitu ya. Sekarang banyak juga yang dijual meme ini dalam bentuk NFTs ya, saya lupa kepanjangannya NFT, tetapi seperti yang viral kemarin ada Gozali gitu ya. Kalau di luar negeri itu ada NFT yang bentuknya singa. Banyak gambar singa itu nanti ya masing-masing gambar itu singanya berbeda-beda pose gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya ada cerita di situ. Ketika digabungkan bisa menjadi sebuah cerita yang dari satu gambar ke gambar lainnya itu ada storyline-nya. Dan itu bisa kita tangkap gitu ya dari gambar satuan tersebut yang digabungkan, sehingga meme sendiri bisa dianggap sebagai graphic literature. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?